Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami akan berdiskusi dengan dua kelompok, yaitu kelompok 2 dan kelompok 5 mengenai materi permintaan. Kami akan mulai diskusi kami. Jadi di diskusi ini dari masing-masing kelompok memiliki kesempatan untuk bertanya minimal 2 pertanyaan, begitu kelompok sebaliknya. Dipersilakan terlebih dahulu oleh kelompok 2. Baik, jadi di sini saya akan bertanya kepada kelompok 5, apa pengaruh perubahan pendapatan terhadap kurva permintaan? Baik, selanjutnya ke pertanyaan kedua. Berikan contoh mengenai penerapan teori permintaan dalam industri tertentu. Baik, selanjutnya kesempatan kami dari kelompok 5 untuk menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama tadi yang merupakan pertanyaan di mana perubahan pendapatan menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Baik, untuk pendapatan naik, permintaan barang normal meningkat atau kurva bergeser ke kanan, dan permintaan barang inferior menurut kurva bergeser ke kiri. Terus untuk pendapatan turun, permintaan barang normal menurun atau kurva bergeser ke sebelah kiri, dan permintaan barang inferior meningkat, kurva bergeser ke sebelah kanan. Mungkin itu saja jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya ini contoh penerapan gaya permintaan dalam industri tertentu. Di sini aku sudah mengambil satu contohnya industri makanan dan minuman. Misalnya nih harga kopi meningkat, permintaan terhadap permintaan terhadap kopi mungkin turun. Misalnya permintaan itu makin banyak, maka kopi itu akan turun dan konsumen mungkin beralih ke minuman yang lain seperti teh atau minuman dingin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Baby. Pertanyaannya adalah apa perbedaan antara perubahan jumlah permintaan dan perubahan permintaan itu sendiri? Menurut kami, perbedaan antara perubahan jumlah permintaan dan perubahan permintaan itu sendiri terletak pada faktor penyebab dan bagaimana hal itu dipresentasikan dalam kurva permintaan. Yang pertama ada perubahan jumlah permintaan, yang kedua ada perubahan permintaan. Presentasinya terjadi pergeseran seluruh kurva permintaan ke kanan, peningkatan permintaan atau penurunan permintaan. Contoh, jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan akan barang tertentu mungkin bertambah, kurva bergeser ke kanan. Kurang lebihnya seperti itu. Kedua dari biodana yaitu apa yang akan terjadi pada permintaan jika pemasok menetapkan harga yang terlalu tinggi untuk suatu produk. Jadi jika pemasok menetapkan harga yang terlalu tinggi pada suatu produk, maka secara umum permintaan terhadap produk tersebut akan turun. Ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum permintaan, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah yang diterima oleh konsumen. Mengapa demikian? Yang pertama itu adalah anggaran yang terbatas. Apabila konsumen memiliki anggaran yang terbatas, kemudian suatu harga produk naik secara signifikan, maka konsumen itu akan cenderung mengurangi pembelian produk tersebut. Yang kedua adalah adanya produk substitusi, yaitu produk lain yang serupa atau dapat menggantikan fungsi dari produk itu sendiri, maka konsumen akan beralih kepada produk substitusi yang lebih murah. Kemudian adalah penundaan pembelian, yaitu konsumen mungkin menunda pembelian produk karena menunggu harga turun atau mencapai promo. Dan yang terakhir yaitu penurunan daya beli. Apabila harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli konsumen, terutama jika produk tersebut merupakan barang yang tidak terlalu penting. Kemudian jawaban dari saya. Sekian hasil dari diskusi kami dari kelompok 2 dan kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa